jabatan job desk udah kamu pernah cobain atau? Kan sebenarnya aku baru mulai kerja setahun nih, lebih dikit lah gitu kan. Nah terus kamu pas masuk ke marketing gimana? Iya ternyata marketing itu susah ya guys. Aku jujur aja Kak, udah keluarin budget gede banget. Oh. Ya udah keluarin banyak banget budget buat iklan gitu-gitu, tapi hasilnya ya begitu aja gitu, followersnya juga masih dikit gitu. Gitu. Selama 2-3 bulan aku bekerja di marketing gitu ya, mungkin yang aku dapetin tuh bisa dibilang ternyata kita jadi orang tuh harus bisa negosiasi ya gitu. Karena jujur aku awal-awal pernah apa ya, dibilangnya kayak ditipu orang gitu lah Kak. Ya ampun. Iya. Kurang ajar siapa tuh? Itu dia cuma stiker-stikeran doang supaya dibeli, supaya seolah-olah SNI. Gimana sih cara tips memilih mainan? Karena kita kan yang penting harga murah gitu. Iya. Apa ada kriteria lain dalam memilih mainan? Ya kalau menurut aku ya Kak, karena kan kita nggak tahu dia bakal masukin ke mulut apa Iya, enggak. dihirup gitu kan. Kita kan ya namanya anak-anak. Hai Honey Bunny, ketemu lagi di Diare. Diare kali ini dipersembahkan oleh Harites Beauty. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no Oke, di Diare kali ini Ray Utami kedatangan tamu spesial, wanita muda pebisnis. 22 tahun umurnya, masih muda banget kan. Namanya Renita Wongso. Apa kabar Renita? Halo, baik-baik. Apakah Renita saudaranya Jessica Wongso? Bukan dong. Bukan. Cuma nama belakangnya Nama doang yang belakangnya sama Iya. gitu ya. Usia 22 tahun udah menjadi owner sebuah brand mainan Ocean Toys ya kan. Yes. Brand, salah satu brand terbesar di Indonesia. Nomor satu lah gitulah. Nomor satu brand lokal terbesar di Indonesia untuk kategori mainan anak gitu ya. 22 tahun zaman aku baru lulus kuliah. Kalau Renita gimana? Baru lulus kuliah atau gimana? Sebenarnya aku ada kuliah di Singapura sih sebelumnya Kak, Oh selama ya? 3 tahun dari 2019 gitu. Jurusannya komunikasi. Iya, tapi aku 2022 kemarin aku baru keluar, tapi keluarnya itu bukan lulus Kak, aku bener-bener literally kayak keluar gitu. Memutuskan keluar, alasan? Iya. Aku nggak suka belajar, aku bener-bener nggak suka belajar sama sekali. Jadi gini ya, artinya mungkin salah jurusan kali. Ya mungkin Kesukaannya ya, Kak. apa? Aku sekarang sih lagi bantuin papa dan aku benar-benar suka banget gitu, kayak secara kreatif gitu-gitu aku suka banget sih buat ngebantu ngembangin produk mainan gitu. Ngembangin bisnis dan produk gitu ya, berarti mungkin jurusannya yang mungkin nggak match gitu kan. Sayang banget ya tahun ketiga harus keluar. Iya kata papa juga, tapi emang kemarin aku nggak dikasih keluar, padahal aku udah minta keluar tuh dari tahun pertama Kak. Gitu. Oh jadi kamu emang dari awalnya memang males aja gitu ya? Iya. Kenapa sih nggak mau, bukannya nggak passion gitu ya, nggak passion kuliah gimana? Kayak nggak tahu ya, aku dari SD mungkin ya, kayak kalau misalnya guru ngomong tuh nggak masuk aja di otak gitu rasanya, nggak tahu kenapa Kak. Jadi kamu kesenangannya, kreativitasnya di dalam apa tuh? Aku suka kayak membuat sesuatu yang baru gitu kan. Kalau misalnya kayak di mainan ini kan packagingnya selalu berkembang terus gitu kan Kak. Jadi aku suka banget bikin desain-desain baru, terus cari-cari warna baru di mainan gitu. Oh berarti harusnya jurusan desain kali, gambar gitu ya? Mungkin. Iya. Akhirnya papa menyadari ya udahlah kamu bantuin papa aja ya. Iya, soalnya sebenarnya nggak dikasih keluar juga katanya harus cari pengalaman di luar sebelum bekerja gitu. Jadi katanya ayo pengalaman kuliah dulu, ketemu teman, cari teman sebanyak-banyaknya buat hubungan bisnis kan juga oke banget gitu kan, ketemu teman-teman lain gitu kan. Iya, buat link gitu Kak jatuhnya. Iya. Oke, nah terus pas abis keluar nih, keluar kuliah, apa hal apa yang pertama dilakukan? Jadi sebenarnya aku ceritain dari awal aja ya Kak. Jadi udah waktu itu nggak tahan banget pengen keluar kan, terus akhirnya ngomong lagi ke papa untuk setelah bersekian kalinya gitu, propose buat keluar gitu kan, bilang kayak mau keluar, terus kata papa ya udah boleh deh gitu, terus ditanya tapi abis lu keluar lu mau ngapain gitu, terus aku bilang
ya udah deh coba bantuin papa aja gitu. Padahal waktu itu belum tertarik banget sebenarnya sama mainan kayak mainan anak apa sih gitu. Buat aku pribadi aku kurang tertarik sih Kak, karena aku lebih suka bisnis yang milenial. Kayak sekarang kan teman-teman aku kebanyakan bikinnya kayak clothing, terus kayak aksesoris gitu kan, yang lebih kekinian gitu lah. Cuman akhirnya aku juga jujur nggak ada modal apa-apa, ya udah aku akhirnya nyemplung ke bisnis papa aku gitu. Apa yang bisa bikin ya udah deh aku bantuin papa, karena beda loh. Aku lebih kayak kebalikan ya, kayak misalnya dulu bantuin papa kan papaku jualan juga. Malah aku kayak nggak mau, aku malah pengennya kuliah. Kita kebalikan. Aku pengennya kuliah. Papa nggak, dulu nggak, aku kan masih zaman susah ya. Dulu kuliah nggak ada uang, udah jangan kuliah, jaga toko aja, jaga toko gitu kan. Jaga toko. Malah aku nggak mau. Aku mau jaga toko, aku pengennya cari kuliah. Nggak apa-apa cari kuliah yang murah. Yang penting judulnya aku kuliah supaya aku menghindar untuk jaga toko. Jadi kalau Renita sendiri kebalikannya malah pengen bantu bisnis papa, berarti kan kebanggaan papa juga dong. Aku kayak mikirnya kayak cuan aja gitu, nggak tahu kenapa mikirnya cuman pengen cepet-cepet cari duit biar bisa menikmati hidup gitu. Wih, tepuk tangan dulu dong untuk kaum milenial 22 tahun. Jadi sebenarnya kalau aku simpulkan itu bukan males belajar, tapi lebih kayak lebih dewasa daripada usianya, karena udah memikirkan bagaimana caranya menghasilkan uang. Iya, pengen kayak independen aja sendiri gitu. Itu dia yang tidak dipunyai oleh semua kaum milenial di usia 22 tahun, apalagi wanita. Kadang-kadang kan bergantung yang penting minta sama kakak, minta sama orang tua, terus minta sama pacar, atau masih aduh bisnis apaan tuh, masih jauh banget kayaknya. Nah, malah di usia masih muda aja udah kayak pengen ngecuan gitu ya. Pengen sendirilah hitungannya, bisa ngidupin diri sendiri gitu. Terus abis itu dari situ akhirnya bulan pertama aku masuk situ, ditaruhnya tuh nggak langsung di kantor Kak. Jadi aku kerjanya itu di gudang belakang. Katanya papa harus belajar dari bawah katanya. Dari nol, betul Pak, saya setuju sama papa. Jadi jabatannya apa tuh pas masuk tuh? Jadi sebenarnya kalau biasa ya Kak, aku nggak bilang semua, tapi kalau anak bos itu kan jatuhnya seringnya manajer atau kayak langsung duduk di tempat ber-AC gitu atau apa gitu ya. Aku tuh ditaruh di belakang, di rakitan, gudang. Tapi aku nggak ngerakit mainan, aku nggak ngerakit mainan. Tapi aku belajar di sana sistemnya seperti apa ya. Terus habis itu cara memproduksi mainannya seperti apa gitu. Gak langsung ke marketing awalnya gitu. Itu berapa lama tuh di gudang, di pabrik itu? Aku sekitar 9 bulan. 9 bulan. Berarti sekarang udah ngelotok ya, udah hatam ya. Udah ngerti banget lah gitu. Dari apa sih yang dipelajari dari situ? Dari awal kita nge-injek mainan, injek mainan tuh kayak ngecetak mainannya, sampai desain stiker, packaging gitu, terus packaging mau seperti apa nih gitu, dan sampai pemilihan warna mainannya pun aku belajar, dan aku mengembangkan desain-desain dan warna-warna mainan di pabrik papaku gitu. Jadi nggak monoton gitu-gitu doang, aku tambahin lagi nih, ini warnanya harus kayak gini loh, warna yang belum ada gitu. Iya. Jadi ngide juga ya, nyumbang ide juga, berinovasi. Betul, karena di sana yang kerja itu rata-rata udah lebih tua Kak. Jadi kan idenya yang monoton gitu-gitu lagi. Jadi harus karyawannya berapa ribu tuh? Kalau sama orang rakitan sih 1.500-an sih Kak. Wow, banyak ya. Bisa kurang nggak? 1.500 banyak. Iya. Pabrik mainan doang 1.500 ya? Yes. Jadi kamu bergaul dengan 1.500 orang itu? Aku nggak kenal semuanya sih, tapi rata-rata karyawan aku kenal. Terus orang rakitan beberapa juga kenal sih. Yang menarik, gimana tanggapan teman-teman kerja gitu? Anaknya bos ya gitu kan, anaknya yang punya ya atau gimana? Itu kamu gimana? Apa emang ada yang sebagian yang nggak tahu atau memang diperkenalkan sebagai anak owner? Aku sih kalau misalnya aku kan nggak jual retail ya Kak. Ini jualnya kebanyakan ke distributor. Jadi biasa ikut papa tuh keliling toko atau keliling ke tempatnya distributor gitu. Kalau itu sih pasti dikenalin sebagai anak owner. Kalau yang di lingkungan kerjanya, lingkungan di kerja gudangnya, di pabriknya. Nah itu kebetulan emang ada beberapa yang nggak tahu, jadi ya udah. Tapi lama-lama, tapi lama-lama orang juga tahu dong aku siapa gitu. Karena sebenarnya dari aku kecil, dari aku SD tuh
udah sering ikut papa ke belakang gudang rakitan ngeliatin orang mainan, jadi mereka udah tahu muka aku sebenarnya Kak. Gitu. Jadi pada respect dong ya. Ya seperti itu sih, tapi aku nggak pernah bilang kayak, aku anak owner loh, nggak pernah. Nggak ngomong gitu juga. Beda sama gue, kalau gue, minggir, gue anak owner mau jalan. Enggak. Jadi unik sekali loh, apa namanya, Renita Wongso ini. Iya. Nah, udah 9 bulan berlalu, itu yang nentukan papa atau kamu udah harus pindah jabatan? Aku sih, aku lebih ngerasa kayak udah cukup, kayak pengen coba bidang yang lain selain produksi gitu kan. Tapi tetap kalau misalnya ada desain mainan gitu-gitu, aku tetap QC, tetap quality control gitu. Jadi sebelum dicetak mainan-mainannya juga tetap aku yang pantau. Oh ini ngawasin lah ya. Iya, ini pantas gak buat dikeluarin mainannya? Layak jual gak? Iya, layak dijual nggak? Desainnya bagus nggak gitu. Jadi sekarang baru mulai masuk ke marketing gitu. Setelah berapa lama? Setelah sekarang sih baru masuk marketing 2-3 bulan ya itu. Berarti artinya semua jabatan job desk udah kamu pernah cobain atau? Kan sebenarnya aku baru mulai kerja setahun lebih dikit lah gitu kan. Ya baru kepegangnya produksi sama sekarang baru mau masuk marketing sih. Tapi kalau bikin invoice gitu-gitu ya aku udah pernah. Ada adminnya lah. Iya ya? udah ada adminnya gitu kan. Terus apa sih kesulitan di saat bagian produksi, apa yang menjadi kesulitan, terus masuk lagi ke marketing ternyata lebih sulit lagi? Iya. Apa tuh kira-kira Jujur, tantangannya? Kalau menurut aku ya, awalnya produksi itu kan kiranya susah banget karena ribet banget, mainan perintilannya banyak, harus pikirin warnanya harus warna apa, ngurusin SNI, ngurusin ini itu banyak Jadi banget banyak kan. yang diurusin. Komponennya kompleks gitu, untuk sampai jadi satu mainan itu kompleks banget gitu jadinya Kak. Berapa lama itu menentukan jadinya dari awal ke satu mainan itu? Dari desain, ngecetak mainan sampai jadi mungkin kurang lebih 2-3 bulan gitu. Karena kita harus stokin banyak dulu baru kita jualin Kak gitu. Oh jadi harus ready stock dulu, karena nanti kan dibuat distribusi ke seluruh Indonesia gitu ya. Kalau enggak nanti pada rebutan pasti, nggak enak sama toko lain yang nggak dapat mainan kan. Gitu. Jadi tetap kita stokin banyak baru kayak ini ready loh, siapa yang mau, semuanya dapat jadinya bebarengan. Gitu Kak. 3 bulan ya di preparationnya ya. Sampai stoknya ready gitu. Nah terus kamu pas masuk ke marketing gimana? Iya ternyata marketing itu susah ya guys. Susahnya di mana? Iya kayak aku jujur aja Kak udah keluarin budget gede banget. Iya udah keluarin banyak banget budget buat iklan gitu-gitu. Tapi hasilnya ya begitu aja gitu. Followersnya juga masih dikit gitu. Oh gitu. Karena aku juga benar-benar pegang marketing sendiri. Aku nggak ada kayak third party atau kayak social media manager yang bantuin aku kayak ngarahin kayak ini social media kamu harus kayak gini, penjual kontennya harus kayak gini gitu. Aku benar-benar mikirin sendiri dan mungkin gara-gara aku baru masuk jadi aku benar-benar masih awam banget sih sebenarnya harus seperti apa. Ya udah mau nggak dibantu sama Ray-Ban Entertainment? Mau. Mau dong Kak. Oke guys, kita akan bantu Ocean menjadi go internasional, Ocean Toys. Gitu. Oke, nah terus abis itu dari marketing sampai sekarang berapa bulan menginjak marketing? Aku hitungan sih udah 2-3 bulan. Aku baru mulai, kapan ya? Agustus Berarti akhir. belum jadi head of marketingnya, masih marketingnya? Head of marketing maksudnya gimana Kak? Kepala marketing yang ngambil keputusan sendiri, decision makernya. Oh, kalau marketing bener-bener aku sendiri yang decision maker gitu. Oh, dan kamu bener-bener pada saat ngambil keputusan itu kamu ini dulu discuss dengan misalnya partner kerja yang misalnya yang kamu orang percaya yang udah lama di situ atau sama papa atau bagaimana? Kebetulan mereka nggak ada yang begitu ngerti marketing sih Kak. Jadi aku benar-benar kayak ya udah jalan sendiri otodidak, nggak tahu ini benar apa salah. Tapi aku yakin kayak kalau misalnya kita usaha pasti bisa gitu lama-lama gitu. Apa sih dari ilmu marketing yang harus kita ambil karena marketing itu kan gampang susah gitu kan? Poin apa yang bisa di-sharing ke
Hani Bani di sini? Selama 2-3 bulan aku bekerja di marketing gitu ya, mungkin yang aku dapetin tuh bisa dibilang ternyata kita jadi orang tuh harus bisa negosiasi ya gitu. Karena jujur aku awal-awal pernah apa ya, dibilangnya kayak ditipu orang gitu lah Kak. Ya ampun, Iya. kurang ajar siapa tuh? Gak boleh, gak akan terjadi lagi selama kamu kenal, gak akan terjadi lagi. Iya. Tenang. Gini, terus. Jadi intinya waktu itu pernah minta dia bikinin konten gitu kan, 30 konten. Hah? Terus Gitu. budgetnya berapa tuh? Nah, waktu itu aku bayar 17 juta. Oke. Dengan 30 konten. 30 konten. Terus pas keluar kontennya, oh my god, aku tuh sampai mau nangis karena itu videonya bahkan aku bisa bikin sendiri Kak. Gitu. Jadi nggak worth it. Gak worth it banget, kayak dia Itu pakai HP selebgram, doang. YouTuber atau apa? Enggak, itu kebetulan aku pakai third party gitu, kayak aku pikir dia kan social media manager yang lumayan udah pegang brand-brand gede gitu. Kayak apa sih namanya, agency. Iya, kayak agency betul. Kenapa kita nggak komplain? Aku udah sempet komplain waktu itu, aku bilang, Kak ini videonya gini-gini gitu, kayak ini masa pakai HP doang, durasinya kayak gini-gini. Dia kayak, iya Kak kita betulin ya, tapi ya karena hasilnya udah kayak gitu mau direvisi kayak gimana pun ya nggak ada beda jauh gitu kan Kak. Itu dapat dari mana? Aku lihat dari, adalah pokoknya satu link, aku nggak bisa kasih tahu. Terus link ini tuh nge-link aku ke agensi ini. Oh, jadi kayak japri ya, dapat japri ya? Iya, tapi aku udah lihat sebenarnya Kak portfolionya, dia udah kerja sama beberapa brand Tertarik? tinggi gitu, maksudnya brand populer di Indo gitu. Oh. Jadi aku pikir, oh ini hasilnya pasti bagus Iya, banget nih. berarti kan packaging tidak sebagus isinya kan. Betul. Jadi harus benar-benar dicek lagi nih buat Betul. Hani Bani yang punya bisnis, yang pengen ngembangin bisnis, mau beriklan di mana, promotion di mana, gitu kan? Yes. Mau nge-marketinginnya di mana, ya itu Yes. benar-benar harus ngeliat realnya. Yes. Ya kan? Karena kan kalau dari kompro kan semua bisa ngarang. Yes. Bener nggak? Tapi kita harus cek banget bener nggak apa yang di kompro itu dia yang bikin. Nah, harus kredibel, cari Iya. yang kredibel. Kebetulan aku Desember ini aku ada event di, boleh aku sebutin Oh nggak, iya, Kak? boleh. ya? Event apa di? Iya. Di mana? Aku eventnya di Ice BSD itu Tanggal? tanggal 9 sama 10 Desember. Datang ya guys. Tanggal 9 sampai 10 Desember di Ice BSD, jam berapa dan nama eventnya apa? Jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Itu nama eventnya Indonesia Kids Festival. Itu Iya. isinya apa aja? Jadi anak-anak di situ itu bisa main, ada playground buat anak-anak, terus kayak ada outdoor playground juga. Tapi di situ juga banyak banget booth-booth yang sediain mainan-mainan atau kayak stroller anak. Jadi anak-anak sambil main, ibu-ibu bisa sambil belanja di tempat Wah, itu. berarti aku juga bisa datang dong. bisa banget dong Kak. Nah, itu dipersembahkan oleh Ocean Toys semua. Enggak, itu aku kebetulan jadi daftar untuk ikut booth-nya Kak. Oh, Iya. jadi di situ ada banyak gitu, Iya, kayak banyak bazar booth-nya. gitu ya. Iya, betul. Nah, kemudian untuk budget marketing kamu nentuin sendiri atau kamu dikonsultasi juga sama papa? Gini Kak, jadi kan kebetulan emang kita belum pernah ada tim marketing. Semuanya tim marketing itu baru aku sendiri dan aku baru hire orang sekarang gitu Kak. Jadi papa cuma kasih gini, lu harus habisin sekian dalam setahun gitu. Artinya dikasih budget segitu dengan timbal balik tentu brandnya juga yang harus udah Ya harus ini dong dikenal harus- orang-orang oh, dong. harus gitu. all out ya. Iya. Kayak gitu. Salah satunya kamu bikin event yang tadi gitu Aku kan. bikin event tadi, nanti aku ada bikin animasi, ada bikin apa gitu buat Oke. naikin brand kita. Tapi papa pernah marah gak dengan keputusan kamu yang kayak kemarin kamu sempat ditipu 17 juta gara-gara 30 konten, ternyata nggak worth it gitu. Iya. Papa tahu atau papa marah? Papa tahu karena aku sempet kayak hampir nangis kan, kayak kesel aja gitu ditipu orang 17 juta hasilnya kayak gitu gitu kan. Tapi papa nggak marah sih, dia cuma yaudah nggak apa-apa, ini buat pembelajaran, lain kali jangan mau dibegoin orang, tanya dulu gitu kontennya seperti apa, karena Iya, harus jelas dulu. betul. Jadi emang pas ditipu itu papa cuma kayak ya udahlah nggak apa-apa buat pembelajaran aja, ke depan jangan kayak gitu lagi gitu. Terus nanti di acara nanti apa namanya acaranya tadi? Indonesia Kids Festival. Indonesia Kids Festival 9 sampai 10 Desember yang spesial dari booth-nya Ocean Toys apa?
Kita ngadain banyak banget activities di situ, ada face paint, terus kalian bisa main-mainan kita di situ. Terus kita sediain kostum-kostum juga yang bisa anak-anak pakai. Terus ibu-ibu di sana bisa foto-fotoin anaknya di situ. Terus semua followers Ocean Toy, aku bakal kasih sekali spin the wheel gratis. Jadi nanti spin the wheel bisa dapat hadiah, Kak. Apa itu spin the wheel? Spin the wheel kayak Puter ya? kayak roulette gitu, Oh, Kak. roulette gitu. Gratis 1 kali. Satu kali kalau misalnya kalian follow Ocean Toy. Iya, jadi kalau nanti, itu dapat apa? Maksudnya kayak gitu, main doang. nanti jadi di situ ada pilihannya, Kak. Bisa dapat mainan, dapat boneka, dapat diskon 50% All gitu. item. All item. Jadi kalian mau beli sebanyak apapun mainan di event nanti, kita kasih diskon 50% kalau misalnya kedapet ya di spin the wheel-nya gitu. Oke, ayo buruan merapat ke BSD 9 sampai 10 Desember. Yes. Nama acaranya tadi? Indonesia Kids Festival. Festival. Kayak gitu. Terus kan ini biasanya ibu-ibu ya kalau beli mainan kayak aku ya ibu muda gitu kan. Beli mainan buat anak-anak. Ya udahlah namanya asal, yang penting ada logo SNI-nya. Tapi ternyata pas kita cek itu dia cuma stiker-stikeran doang supaya dibeli supaya seolah-olah SNI kayak gitu. Kalau dari Ocean Toy sendiri gimana? Untuk semua mainan kita, aku bisa jamin 100% itu kita udah SNI semua, sudah terdaftar, Kak, untuk semua mainan kita. Karena emang setiap tahunnya Ocean Toy itu pasti ada keluarin sekitar 200 produk baru, mainan baru. Oh, Yes. jadi setiap tahun 200 mainan Mainan ya? baru, dan semuanya kita akan langsung daftarin ke SNI. Jadi aman semuanya. Terjamin. Terjamin. Untuk kita bisa membelinya gimana di Ocean Toys ini ibu-ibu nih mau beli? Untuk sekarang sih, Kak, mainan kita itu kalau di toko-toko mainan di daerah-daerah gitu pasti ada. Kalau misalnya di Jakarta itu kebanyakan di pasar pagi mainan kita pasti ada, Kak. Pasti ada. Pasti ada. Oke. Tapi kita juga ada e-commerce. Kebetulan kita kerjasama sama salah satu distributor kita buat buka e-commerce. Jadi buat kalian yang mau cek bisa langsung search aja di boleh ini Di e-commerce boleh, Boleh di ya? Shopee. Iya, di Shopee ya. Cuma ada di Shopee doang? Sejauh ini sih baru di Shopee sih, Oke. Kak. Namanya Finest Fortune. Finance Fortune. Di Yes. situ langsung cekot aja. Betul sekali. Gimana sih cara tips memilih mainan? Kadang-kadang kita kan yang penting harga murah gitu. Iya. Apa ada kriteria lain dalam memilih mainan? Ya kalau menurut aku ya, Kak, safety itu kan number one buat anak-anak kita ya. Jadi kita harus memilih mainan yang memakai bahan yang sangat berkualitas, karena kalau kita anak-anak kan kita nggak tahu dia bakal masukin ke mulut apa Iya, enggak dihirup gitu kan. Kita kan ya namanya anak-anak bisa ngelakuin apa aja. Iya. Jadi harus tetap memakai bahan yang kualitasnya bagus gitu. Dan di Ocean Aman. Toy itu aman, Kak, bahannya semuanya. Kita 98% lah bisa dibilang kita pakai biji plastik ori. Iya. Karena kan ada yang dicampur-campur yang baunya menyengat, yang membahayakan itu ya. Betul. Untuk demi sebuah harga murah akhirnya ngakal-ngakalin tuh produsen. Jangan sampai seperti itu. Dan di Ocean Toy ini tidak ya? Tidak. Wah, kita berarti tadi aku beli mainan aman dong. aman banget. Berarti kita tunjukkan ya mainan yang berkualitas tinggi itu seperti apa nih. Boleh. Oke, ini dia mainan-mainannya. Contoh masih sebagian kecil ya, Yes. perwakilannya deh. Ini ada stick golf, terus ada mobil, robot, tembakan, terus ada tenis dan apa sih namanya, pasir juga ada ya. Iya, pasir-pasiran, magic Blok sand. susun juga ada. Nah, ini semua bahannya berkualitas yang sudah SNI ISO 8124 Strip 1 2010. Yes. Jadi sudah terdaftar semua. Semua sudah terdaftar. Aman ya untuk Aman. anak-anak. Karena kan banyak yang berbahaya loh. Bisa menimbulkan kanker dan lain sebagainya, tapi nanti kita tanya lagu sama dokter yang
yang menjelaskan Iya. gitu. Nah ini harga-harganya berarti kisarannya terjangkau ya? Untuk Terjangkau harga-harganya? banget Kak. Terjangkau banget gitu. Artinya 20.000? Kita bahkan ada mainan yang dari 10.000 sih Kak. Oh. Iya, dari 10.000 sampai ya kalau misalnya di harga jual di toko-toko mungkin sampai 50.000. Iya. Berarti benar-benar ramah dengan kantong kita. Yes. Ya, Ocean Toys ramah dengan kantong ibu-ibu. Jangan khawatir. Kadang-kadang kan ibu-ibu udah alergi duluan pasti. Mami minta maaf ibu atau emak gitu ya. Pengen beli mainan. Nggak ada nggak dijual sama bapaknya. Sama abangnya yang punya toko nggak jual, udah tutup gitu. Iya. Karena kan mainan identik mahal Iya. gitu loh. Menghabiskan ada ratusan juta, 300 juta, 300.000 gitu kan. Akhirnya nggak mau beli mainan. Jadi ini terjangkau banget tapi bukan murahan ya, berkualitas gitu. Iya. Tapi ada untungnya. Kan kadang-kadang untuk bahan yang berkualitas kan pasti ada harga yang harus Yes. dibayar. Kita emang mainnya per quantity sih Mainnya Kak. quantity karena Iya. pabrik ya. Iya. Dia benar-benar dari apa sih tangan pertama gitu ya, benar-benar ininya langsung. Tapi dari distributor pun nyampainya juga jadinya tetap terjangkau ya. Iya, tetap terjangkau pasti. Aku bisa jamin. Wah, nah jadi aku nggak nyesel juga nih habis beliin tadi mainan buat Aaron sama Tamir, 1 truk di Ocean Toys, 1 truk di Ocean Toys. Dan ini contoh-contohnya, dan masih banyak lagi. Gitu. Sekarang emang tren mainan itu apa sih yang lagi hits gitu, yang lagi dicari-cari sama anak-anak Indonesia? Kalau yang lagi hit sih banyak sih Kak, kayak yang Magic Sand gitu. Magic Sand ya, karena itu apa jadi kayak Main-mainan ketagihan ya. Iya, jadi dan lama orang. iya itu kan buat melatih motorik. Apa ya? Apa sih Kak yang apa? Iya, imajinasi anak. Melatih gitu. imajinasi anak. Terus ini kayak blok-blok susun. Ya, dia merangkai-rangkai akhirnya jadi sebuah bangunan. Betul. Ini ada yang apa mengedukasi kreatif dan profesi juga ya. Selain ini ada jadi dokter. Terus ada kayak jadi koki. Nah, ini jadi apa sih? Kontraktor apa? Konstruksi. Oh iya. Apa ya? Construction ya. Yes. Jadi calon kontraktor. Yes. Bukan tukang bangunan ya, calon kontraktor. Nih, terus ada lagi ini golf, ini hobi lah ya. Mungkin main golf. Aku baru tahu loh, golf ada bentuk mainannya. Zaman kita dulu kayaknya golf tuh apa sih? Main orang-orangan gitu kan. Ada main golf, apalagi tuh main-main panahan juga ada tadi Panahan ya. ada. Mancing juga ada. Ada kasir-kasiran juga ada. Kasir-kasiran ada dari segala profesi, dari segala hobi, dan dari segala activity. Yes, Ya, jadi ada. semuanya ada. Yang paling murah dan yang paling mahal yang mana? Kalau yang paling dari ini atau gimana Kak? Dari sini, yang sini. Dari sini ya. Yang paling murah sih pisau air sih pastinya. Ini pisau air berapa nih? Iya. Ini kalau misalnya di market 10.000 dapat. Wow. Iya. Wah, berarti cocok deh udah Ocean Toys aja udah. Jangan cari merek lain karena ini udah paling terjangkau. Yang paling mahal Magic Sand. Magic Sand berapa? Magic Sand pasti di atas 20.000. 220.000. Iya. Berapa tuh? Masih tergolong murah loh. Iya, di bawah 30.000 mungkin. Murah loh ini, artinya nggak merogoh kocek loh. Bener serius ini? Beneran. Pokoknya sebenarnya harga jualnya itu tergantung toko-tokonya sih Kak. Cuman Oh, kan iya. nggak mungkin di markup yang terlalu tinggi kan. bener-bener. Jadi Iya. sekitar 30 ribuan sampai paling 50 ribu ya? Iya, itu udah paling max. mahalnya udah. Max. Wah, fix aku jadi nggak usah beli mainan tempat lain lagi. Ini juga ada ini ekspedisi. Yes. Nah, target kamu nih ke depannya untuk mainan seperti ini, apakah ada gebrakan, ya kan, gebrakan baru dari Ocean Toys atau nantinya akan kemana arahnya? Aku pengen sih Kak coba buat bikin satu mainan yang belum pernah ada sebelumnya. Wow, apa itu? Ya itu masih Masih dipikirkan, dirahasiakan ya proses. konsepnya ya. Nanti ha-ha. diambil orang konsepnya dirahasiakan Iya. dulu tit. Gitu. Mm-mm. Jadi mainan, cluenya adalah mainan yang belum pernah ada dan belum pernah dimainkan. Iya sebelumnya. Itu betul. akan diciptakan oleh Ocean Toys. Yes. Wah, penasaran. Aku tungguin ya Iya. konsepnya. Semoga viral, semoga hits, semoga laris manis. Gitu. Karena kamu udah berkecimpung di dunia mainan, artinya kan papa udah lebih dulu nih, udah lebih dulu, udah lebih lama gitu kan.
apa yang beda pada saat papa kelola, tiba-tiba kamu masuk, akhirnya jadi menurut kamu lebih oke sih gitu, dari segi apa? Mungkin aku cerita dari produksi dulu ya Kak, karena kan aku 9 bulan di produksi ya, jadi aku juga membuat perubahan di bagian produksinya Kak gitu. Kayak mainan-mainan kita sekarang warna-warnanya udah jauh lebih bervariasi gitu. Jadi dari dulu, kalau dulu warnanya belum semua warna dipakai gitu. Karena papaku sama tim desainnya mungkin lebih mikirnya harus warna yang ngejreng kalau mainan gitu, harus warna yang neon-neon gitu kan. Jadi sekarang pemakaian warna di mainannya juga udah Ada pastelnya juga gitu yes, ya. gitu. Terus dari segi packaging juga dulu aku kurang suka karena desainnya terlalu konvensional atau terlalu tradisional market lah Gimana gitu. tuh desainnya? Desain jadul-jadul gitu sih Kak. Mungkin aku bisa nanti share fotonya ya Kak, nanti di Ada perubahannya, nanti kita lihat Iya. ya perubahan sekarang yes. pada saat ini. Oh, jadi kita main warna aja biar orang eye-catching juga maksudnya gitu. Tapi artinya sekarang anak kecil aja udah taste-nya tuh udah nggak harus nyolok mata gitu ya Iya. untuk memilih satu mainan itu. Artinya makin mainan itu warnanya elegan, makin kelihatan mewah gitu kan. Betul. Nah, sebagai wanita muda nih, kamu kan masuk ke satu perusahaan yang udah jalan. Terus ada nggak kendalanya yang mungkin udah di perusahaan itu udah lama, dia sebagai senior gitu kan. Tiba-tiba kamu sebagai baru anak muda, junior, yang artinya kendala di dalam karena perbedaan usia tersebut. Oh ya, pastinya ada perbedaan pendapat dong di antara Ya, aku dan papa aku berdebat gitu. dong. Iya, kayak papa itu pengen lebih pemikirannya itu lebih ke arah target market kita ini harus banget yang menengah ke bawah, yang tradisional gitu. Jadi emang dia tuh sukanya tuh yang lebih kayak mungkin pelosok-pelosok atau kayak emang yang tradisional gitu, yang daerah-daerah gitu ya. Sedangkan kalau menurut aku kita bisa gapai market lain loh gitu. Kita emang bisa sih yang menengah ke bawah, tapi why not kita coba yang menengah ke atas juga. Ya. Jadi semua kalangan itu Lapisan. bisa beli Bisa mainan kita. menikmati Iya. Ocean Toys. Betul. Berarti nggak salah pilih nih papa kamu. Kalau misalnya sama karyawan kadang-kadang kan ada gap ya, merasa mungkin di situ senior, tiba-tiba datang nih anak bos gitu kan, udah jadi sesuatu gitu kan, terus ngatur-ngatur. Ada nggak kayak gitu yang Enggak, karena mereka aku semua pada nerimo? nerima aja, dan emang kalau misalnya ada masukan dari yang senior-senior juga pastinya aku dengerin dong, karena kan mereka lebih berpengalaman kan. Jadi emang kolaborasi aja sih, ide aku sama ide dari yang senior gitu. Ya saling kolaborasi aja lah gitu, karena mau gimana pun juga mereka juga yang lebih ngerti, mereka yang lebih pengalaman di industri mainan dibanding aku kan Kak. Aku baru setahun di sini. Ya, berarti kamu tipikal yang bisa menerima masukan gitu ya, artinya bisa menerima kritik membangun gitu untuk keberhasilan ini. Artinya udah baru setahun tapi udah banyak perubahan ya. Ya lumayan dari perusahaan yang namanya Ocean Toys. Ada niatan nggak go internasional? Ya didoain aja ya, semoga bisa go internasional. Iya kan, kamu kan pernah kuliah di Singapura, mungkin ada link-link di sana juga. Yang mungkin ya kan lebih keren juga, dikenal di kalangan mancanegara seperti itu. Ya didoain aja ya guys, semoga lebih dikenal sama orang-orang, gak cuma orang Indonesia. Siap. Oke, seru banget. Jadi buat Hani Bani yang ibu muda seperti aku, ini bisa jadi rekomendasi untuk beli mainan yang udah pasti SNI. Tadi daftar SNI-nya udah kita mention gitu. Jadi nggak perlu khawatir dari segi bahan dan harga. Bayangkan 10.000 mainan pasir sampai 30.000. Itu kayaknya nggak ada kebahagiaan yang bisa mewakili ibu-ibu selain mainan yang murah tapi berkualitas. Jadi aman untuk anak, aman juga untuk kantong. Di mana lagi kalau bukan di Ocean Toys. Makasih banyak ya Renita Wongso sudah hadir mampir. Nanti pokoknya aku langganan deh. Pokoknya anak-anakku udah bosan, ada mainan baru kasih tau aku. Oke siap Kak. Nanti aku borong lagi. Baik Kak, makasih banyak ya Kak. Sama-sama. Iya. Oke Hani Bani, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Di hari kali ini dipersembahkan oleh Harites Beauty. Bye-bye.